Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Senin 16 Maret 2020, yang adalah pekan ketiga masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman penolakan dari seseorang atau dari suatu kelompok adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Pengalaman ini terasa ketika orang tidak mau mendengarkan kita atau seseorang tidak menghendaki kehadiran diri kita. Kata-kata dan kehadiran diri kita menjadi suatu batu sandungan bagi mereka. Dalam hal inilah yang menyakitkan bagi kita dalam kebersamaan sebagai umat manusia, yaitu menolak seseorang yang berarti juga tidak menghormati dan tidak menghargai orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman penolakan inilah yang dialami oleh Yesus ketika dia pulang ke kampungnya di Nazaret. Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Awalnya orang-orang Nazaret membenarkan perkataan Yesus dan heran dengan kata-kata indah yang penuh hikmat yang disampaikan Yesus ketika ia mengajar di rumah ibadat. Tetapi akhirnya mereka mulai ragu-ragu dan menolak Yesus hanya karena mereka mengenal siapakah Yesus dan keluarganya. Yesus yang mereka kenal adalah anak Yusuf, tukang kayu. Saudara-saudari yang terkasih, di sini jelas bahwa mereka tidak terbuka akan kehadiran Yesus, Mesias yang dinantikan. Mereka jatuh pada penglihatan atau penilaian lahiriah. Mereka merasa diri lebih dari orang lain. Mereka menolak Yesus, berarti mereka jauh dari semangat cinta kasih, yaitu tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain apa adanya diri mereka. Marilah kita membuka diri kita akan karya Roh Kudus, terutama di dalam menyelami sabda Tuhan yang mengarahkan kita supaya kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita akan terbuka bagi sesama, menghormati dan menghargai sesama kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.